Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kurniawan Prabudi Utomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional, yang saya hormati dan saya banggakan kawan-kawan kelas 645A05. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis manajemen persediaan dengan metode EOQ pada optimalisasi bahan baku roti Kaisar. Di sini kami dari kelompok 2 ada 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Aisyah Salsabila, yang kedua ada Firdaus Ibrahim, yang ketiga ada Natasha Dwi Ramadhani, yang keempat saya sendiri Ogiawan Saputra, dan yang kelima adalah Sanitya Sylvia Ramawati. Sebuah perusahaan memiliki tujuan utama, yaitu memperoleh laba. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor itu ialah kelancaran produksi. Pencapaian tujuan perusahaan akan menghadapi kendala tertentu, sehingga perusahaan harus memiliki manajemen yang baik. Pada dasarnya, manajemen yang baik memiliki fungsi yang sangat penting dalam perusahaan guna melakukan pemilihan keputusan serta sebagai kontrol dalam kegiatan perusahaan supaya berjalan secara efektif dan perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal. Salah satu cara agar perusahaan mampu memperoleh laba yang optimal adalah menerapkan suatu kebijakan manajemen dengan memperhitungkan persediaan yang optimal. Roti Keisha merupakan salah satu perusahaan industri rumah tangga yang kegiatan utamanya adalah memproduksi roti. Tepung terigu yang merupakan bahan baku utama dalam pembuatan roti di toko Roti Keisha, sehingga harus bisa merencanakan persediaan bahan baku tersebut secara tepat agar proses produksi tetap berjalan. Menurut pemilik Roti Keisha, dalam menentukan volume persediaan bahan baku, perusahaan hanya mempergunakan data historikal berupa catatan pemesanan bahan baku periode lampau atau perkiraan saja. Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan persediaan bahan baku. Perusahaan seringkali dihadapkan oleh masalah kehabisan persediaan bahan baku dan kelebihan persediaan bahan baku. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses produksi, pembakuan persediaan bahan baku, penanaman modal terhadap persediaan bahan baku yang tidak efisien, dan pengeluaran biaya yang tidak sesuai. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengendalian persediaan bahan baku tepung terigu menggunakan metode economic order quantity dalam meningkatkan efisiensi total inventory cost. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, kemudian yang kedua ada persediaan komponen-komponen rakitan, yang ketiga ada persediaan bahan pembantu, yang keempat ada persediaan barang dalam proses, dan yang kelima ada persediaan barang jadi. Fungsi-fungsi persediaan ada 3. Yang pertama ada fungsi decoupling, yaitu persediaan yang memungkinkan suatu organisasi dapat memenuhi permintaan langganan tanpa bergantung pada supplier. Kemudian yang kedua ada fungsi economical size, yaitu potongan pembelian biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah. Kemudian yang terakhir ada fungsi antisipasi, yaitu persediaan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan. Pengertian pengendali persediaan merupakan menjaga biaya keseluruhan yang terkait persediaan dengan memiliki persediaan sedikit tanpa menimbulkan masalah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang akan dianalisis menggunakan EOQ, penentuan safety stock, reorder point, dan penghitungan TIC. Seperti yang Anda lihat di sini adalah tabel yang dimana persediaan terigu pada tahun 2021 pada awal Januari sampai akhir Desember. EOQ sama dengan akar 2DS dibagi P kali I. EOQ sama dengan akar 2 dalam kurung 65.250 dikali 215.000 dibagi 5.000.
EOQ sama dengan akar 5.611.500 sama dengan 2.368,8 dibulatkan menjadi 2.369 kg. Frekuensi pembelian sama dengan 65.250 dibagi 2.369 sama dengan 27,5 dan dibulatkan menjadi 28 kali. Tabel 2, perbandingan kuantitas dan frekuensi pembelian tepung terigu antara metode konvensional dan Economic Order Quantity atau EOQ pada perusahaan Roti Keisha tahun 2021. Di bagian tabel di bawah ini ada kebijakan perusahaan, metode EOQ, dan selisih kuantitas. Di bagian kebijakan perusahaan ada pembelian 2.510 kg dan frekuensi 36 kali. Di bagian metode EOQ ada pembelian 2.369 kg dengan frekuensi 28 kali. Dan terakhir ada selisih kuantitas, ada pembelian 141 kg dan frekuensi 8 kali. Berdasarkan tabel 2, jumlah pembelian bahan baku tepung terigu pada tahun 2021 dengan menggunakan kebijakan perusahaan untuk satu kali pemesanan sebesar 2.510 kg dengan frekuensi sebanyak 36 kali. Kebijakan ini kurang efektif bila dibandingkan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu slide selanjutnya di sini ada safety stock dengan rumus pemakaian maksimal dikurangi pemakaian rata-rata dikali LD atau lead time sama dengan 6.100 dikurangi 5.437 dikali 2 sama dengan 1.326 kg. Lalu di order point atau ROP sama dengan LD atau lead time dikali AO atau rata-rata pemakaian selama satuan waktu tunggu ditambah SS atau safety stock sama dengan 2 dikali 312 ditambah 1.326 sama dengan 1.950 kg. Berdasarkan hasil perhitungan safety stock dan reorder point bahan baku tepung terigu pada perusahaan Roti Keisha dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut. Tahun 2021, safety stock sebesar 1.326 dan reorder point sebesar 1.950. Oke, berdasarkan metode EOQ, perhitungan total biaya persediaan bahan baku tepung terigu pada perusahaan Roti Keisha adalah sebagai berikut. TIC buka kurung EOQ sama dengan akar 2 dikali D dikali S dikali H sama dengan akar 2 dikali 64.250 dikali 215.000 dikali 5.000 sama dengan 11.844.302. Untuk penghitungan TIC bahan baku tepung terigu yang dilakukan perusahaan Roti Keisha menggunakan metode konvensional dapat dilihat sebagai berikut. TIC sama dengan total biaya penyimpanan ditambah P sama F sama dengan 7 juta ditambah 215 sama 36 sama dengan 4.740.000. Yang keempat bisa dilihat tahun 2021 TIC metode konvensional 14.740.000, TIC EOQ yaitu 11.844.302.000 rupiah. Selisih biaya 2.895.698 rupiah. Pada tabel keempat tersebut dapat dilihat selisih di antara total inventory cost atau TIC bahan baku tepung terigu pada perusahaan antara penggunaan kebijakan metode konvensional dan apabila menggunakan metode EOQ. Selisih apabila perusahaan menggunakan metode EOQ senilai 2.895.698 rupiah
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan mengenai total biaya persediaan tidak efisien dalam menghemat biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode EOQ, maka perusahaan bisa melakukan efisien terhadap total biaya persediaan bahan baku tepung terigu dengan menghemat Rp2.895.698. Oke, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan kebijakan pengendalian bahan baku menggunakan metode EOQ lebih optimal dan lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang digunakan oleh Roti Kaisa. Adapun saran yang dapat diberikan bagi manajemen Roti Kaisa dalam penerapan pengendalian bahan baku sebaiknya menggunakan metode EOQ. Dengan penghitungan EOQ dapat mengoptimalkan persediaan dan dapat mengefisienkan persediaan.